Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7, untuk materi kita adalah saat ini fikih. Silahkan kalian buka halaman 30 tentang adzan dan iqomah, ya. Sudah diperhatikan? Baik, saya jelaskan tentang adzan dan iqomah. Apa itu pengertian adzan? Adzan ini artinya adalah seruan. Adzan ini adalah seruan atau pengumuman, pemberitahuan bahwa di situ sudah masuk waktu sholat. Jadi setiap masuk waktu sholat ini kalau orang Islam ditandai dengan adanya adzan. Baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya ini ketika sudah masuk waktunya sholat maka ditandai dengan adzan. Jadi adzan itu adalah pemberitahuan kalau sholat sudah masuk waktunya. Orang yang adzan itu namanya muadzin, Sudah. Selanjutnya hukumnya adzan. Adzan ini hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Sangat banyak pahalanya bagi orang yang adzan. Karena adzan ini adalah waktu disyariatkannya oleh Rasulullah adalah ketika dulu awal-awal Islam di kota Madinah. Di situ bingung ketika mau memberitahukan adzan itu pakai apa ya? Apakah pakai lonceng atau pakai apa? Kemudian ada usulan dari sahabat Umar, kemudian diusulkan kepada Rasulullah agar mengumandangkan adzan. Nah, maka orang yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Terus kemudian anak-anakku sekalian, adzan ini dilakukan ketika setiap masuk waktunya sholat, ya. Setiap masuk waktunya sholat ini disunnahkan adzan. Terus kemudian setelah adzan selesai, sudah mau dilaksanakan sholat ini, maka dianjurkan juga untuk iqomah. Untuk iqomah. Jadi kalau ada adzan ditutup dengan iqomah, baru di situ dilakukan sholat. Seperti apa lafaz-lafaz adzan? Silahkan kalian perhatikan. Sebenarnya kalau kita termasuk orang Islam sudah pasti hafal, ya. Di sini pada halaman 31 kalian perhatikan, di situ ada lafaz-lafaz adzan. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu alla yang pertama adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 2 kali. Kemudian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian ini kalau untuk sholat subuh, khususnya sholat subuh, di situ ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Itu kalau untuk sholat subuh. Tapi kalau bukan sholat subuh tidak ada. Terus kemudian Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah. Nah, begitu ya. Nah, itulah lafaz-lafaz adzan. Nah, sekarang ketika orang sedang beradzan, melakukan adzan itu, maka ada beberapa hal yang disunnahkan. Nah, yang disunnahkan untuk dikerjakan, yang pertama adalah berdiri. Jadi diutamakan orang yang sedang adzan itu berdiri, ya, berdiri, tidak duduk. Terus kemudian yang kedua adalah suci dari hadas, yaitu berwudu dulu sebelum adzan. Terus kemudian yang ketiga menggunakan pengeras suara. Jadi kenapa? Biar bisa terdengar ke banyak tempat. Makanya di sini menggunakan pengeras suara. Terus
sebaiknya orang yang sedang adzan itu memiliki suara yang keras dan suara yang merdu biar enak ketika didengar, ya. Kemudian memasukkan ujung jari ke dalam telinga. Jadi begini. Nah, ini sunnah. Kenapa kok seperti ini? Karena biar lebih leluasa ketika mengeluarkan nafas, mengeluarkan suara itu enak plong. Jadi benar-benar suaranya keras. Terus berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat. Jadi ada istirahatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti dulu. Nah, ada untuk waktu untuk mengambil nafas. Setelah adzan selesai, maka disunahkan membaca doa. Sudah hafal semuanya ya doanya adzan? Doa setelah adzan nanti di belakang ada. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu. Nah, kalian hafalkan. Itu ketika adzan. Terus sekarang setelah adzan selesai mau dilakukan sholat, maka dilanjut dengan iqomah. Ya, apa iqomah itu? Iqomah itu apa? Pemberitahuan bahwa sholat mau sudah dikerjakan, maka iqomah. Nah, gitu. Lafaz-lafaznya iqomah ini sama dengan ketika melafazkan adzan. Cuma di situ ada tambahan. Itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, di situ ada tambahan qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kenapa kok di situ? Nah, itu menandakan bahwa salat sudah mau dikerjakan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, begitu ya. Anak-anakku sekalian, ketika kita perlu diketahui ya, ketika kita mendengar adzan, maka kita ini sangat dianjurkan untuk menjawab adzan itu tadi. Jadi ini apa? Ini sangat dianjurkan. Nah, jadi ketika muadzin membaca Allahu Akbar, kamu jawab Allahu Akbar terus. Asyhadu la ilaha illallah. Sama seperti itu. Kemudian ketika seorang muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kemudian ketika muadzin membaca qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, jawabannya apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Nah, itu ya. Ini yang harus kalian pahami tentang adzan. Nah, adzan ini sangat diperlukan untuk memberitahu kalau sholat ini sudah masuk waktunya. Jadi kenapa kadang orang itu nggak tahu sholat duhur itu jam berapa, pasnya itu jam berapa. Maka di sini diberitahu dengan cara adzan. Nah, sudah masuk waktu duhur, ternyata sudah adzan. Nah, begitulah ini dalam agama Islam. Ya, itu saja untuk anak-anakku sekalian tentang pengertian adzan dan iqomah. Untuk tugasnya silahkan kalian tulis lafaz-lafaz adzan dan iqomah di buku tulis ya, ditulis semuanya. Lafaz-lafaz adzan itu apa saja, lafaz-lafaz iqomah apa saja, kalian tulis di buku tulis, kemudian nanti difoto ya. Itu saja untuk tugasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.